Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah menyempatkan waktu pada siang hari ini di kantor ini. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesehatan sampai hari ini sehingga kita bisa melakukan pertemuan pada siang hari ini dalam acara refleksi. Salam serta sholawat kita curahkan selalu pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan syafaatnya sampai zaman akhir. Marilah Bapak Ibu kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu Guru, terima kasih. Di sini saya bertindak sebagai, maksud saya di sini sebagai guru PJOK, bukan bermaksud mau menggurui Bapak Ibu Guru di sini, tetapi posisi saya di sini yaitu sebagai sebagai peserta yang ingin mempresentasikan hasil refleksi saya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, dari acara dari sini saya mau berbagi praktik baik, yaitu dengan judul pentingnya refleksi di akhir pembelajaran. Maksudnya adalah di dalam kurikulum Merdeka ini. Berbagi praktik baik, pentingnya refleksi di akhir pembelajaran. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan kata-kata mutiara dulu yang mungkin Bapak Ibu Guru sudah sangat mengenalnya dari seorang Albert Einstein, yaitu dengan kata-kata mutiaranya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah teruslah bertanya. Nah, dari ini sekedar kata-kata mutiara saja yang nanti bisa merujuk ke dalam refleksi yang akan kita laksanakan. Refleksi. Nah, sebelumnya apakah Bapak Ibu Guru sudah pernah, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah selalu melaksanakan refleksi, tetapi mungkin dari kemarin mungkin belum familiar mungkin dengan istilah-istilah yang lain. Kita lihat berikut merupakan pendapat dari John Dewey dalam McGregor and Chadwick tahun 2011 mengatakan bahwa refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktik pembelajaran yang kita lakukan. Dewi mengelompokkan guru berdasarkan tindakan yang diambil menjadi dua, yaitu tindakan rutin, yang kedua adalah tindakan refleksif. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Refleksi adalah gerakan pantulan di luar kemauan atau kesadaran sebagai jawaban atas suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar. Itulah Bapak Ibu Guru. Ini sekedar pendapat dari seorang ahli dan saya ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang tujuan refleksi pembelajaran. Saya yakin saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru, mungkin Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan pembelajaran bertahun-tahun. Saya sendiri sudah melaksanakan mengajar itu kira-kira sudah 14 tahun
Saya yakin Bapak Ibu guru mungkin ada yang 20 ataupun yang lebih. Tapi tidak ada salahnya, marilah kita belajar merefleksikan diri. Bagaimana refleksi itu? Karena refleksi itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita sendiri maupun dalam lingkungan kerja kita. Kemudian yang pertama adalah tujuan refleksi pembelajaran. Satu, yaitu mengetahui minat para siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara nyata. Mengetahui minat para siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara nyata. Nah, dari refleksi tersebut kita bisa melihat siswa tersebut apakah mempunyai minat belajar atau tidak. Artinya, kalau peserta didik tersebut minat belajarnya itu masih kurang, kita bisa memberikan dorongan. Kemudian, misalkan saja juga minat belajar peserta didik tersebut itu sangat baik, sangat bagus sekali. Tugas kita lebih mengarahkan, mengontrol, kemudian agar minat-minat dari peserta didik tersebut dapat sesuai dengan yang dituju. Selanjutnya, yang kedua, melakukan pengukuran, penerapan model, metode, strategi dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru. Mohon maaf kalau mungkin di sini saya bertindak sebagai guru PJOK yang banyak prakteknya, suaranya biasanya keras, lantang. Mungkin Bapak Ibu guru juga kadang juga menyesuaikan anak-anaknya, kadang juga lantang, kadang juga lirih. Tapi yang jelas kalau kami guru PJOK itu dengan suara nada yang keras, karena kita seringnya itu di luar. Kalau kita menggunakan bahasa yang pelan, ya pasti karena dengan suara itu juga menunjukkan wibawa dari seorang guru. Selanjutnya tadi tentang model. Nah, model dalam pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang digunakan untuk mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, kita sebelum melaksanakan proses pembelajaran, kita harus bisa menerapkan mana model yang tepat untuk kita yang sesuai kita laksanakan. Bisa discovery learning, kemudian pembelajaran berbasis proyek, kemudian bermain peran simulasi, pembelajaran kooperatif dan yang lainnya, masih banyak lagi. Kemudian menyangkut tentang metode pembelajaran yaitu sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Nah, dari metode pembelajaran ini, bagaimana cara kita dalam mengkondisikan siswa, dalam mengkondisikan peserta didik sehingga dalam penyampaian materi tersebut akan terjadi interaksi yang baik. Di dalam model-model pembelajaran itu juga banyak sekali. Kita juga bisa menyesuaikan. Kalau saya di PJOK misalkan saja dalam materi-materi yang mungkin diperlukan kebersamaan, saya bisa menerapkan komando, ataupun mungkin juga kalau di dalam kelas bisa ceramah, kalau mau yang lain bisa menggunakan metode diskusi. Selain itu kita juga bisa menggunakan metode demonstrasi, metode eksperimen, metode latihan, metode debat maupun metode min-mop. Kita bisa menyesuaikan metode mana
yang kita rasa sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu adalah strategi. Strategi adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Nah, dari rangkaian seperti tadi melakukan pengukuran penerapan model, metode, strategi, dan teknik dalam pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru, itu bisa diharapkan nanti ke depannya itu peserta didik bisa benar-benar memahami, kemudian mereka enjoy, mereka senang, sehingga dalam pembelajaran itu tercipta suasana selain menyenangkan juga bermakna, memiliki kebermaknaan. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi apa yang guru telah lakukan dalam penyampaian materi dan penguasaan. Tujuan yang keempat, mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa sehingga guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Yang kelima, memahami respon siswa dalam belajar dan penyampaian materi. Nah, sekarang bagaimana caranya, Bapak Ibu guru? Mohon maaf sekali lagi di sini saya bertindak saya hanya ingin berbagi praktik baik, bukan bermaksud mengajari panjenengan semuanya. Bagaimana caranya? Refleksi dapat dilakukan dengan standar dan terencana, mulai dari merenungkan pelajaran yang baru saja diajarkan hingga memikirkan bagaimana pengalaman-pengalaman yang didapat, sehingga mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu konsep atau keterampilan. Nah, untuk yang kemarin setelah saya mengikuti kegiatan PKG tersebut, saya juga mencoba belajar refleksi pada setiap akhir proses pembelajaran. Biasanya dalam refleksi tersebut anak saya ajak ke daerah, ke tempat yang agak teduh, sehingga kita bisa berinteraksi, bisa saling bercerita, sehingga bisa komunikasi yang baik. Nah, untuk selanjutnya sikap kita, refleksi itu ternyata tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak hanya butuh keterampilan berpikir, tetapi juga butuh sikap berani berada dalam situasi yang tidak selalu nyaman. Di sekitar kita melihat banyak orang dewasa pun sulit melakukannya, sering lupa diri atau sulit menerima umpan balik. Nah, ternyata setelah saya praktekkan, yang saya alami juga demikian. Kadang kita tidak bisa menerima, misalkan saja ada anak yang ternyata malah passingnya itu malah lebih bagus, mungkin lebih bagus dari gurunya. Mungkin saja ada anak yang tingkat tingkat daya tahan ataupun yang lainnya itu lebih baik. Kadang itu kita sebagai guru kita tidak bisa menerima. Tetapi dari refleksi tersebut saya mencoba, karena refleksi tersebut sangat bermanfaat. Dari refleksi tersebut kita bisa menggali apa yang menjadi kelemahan kita maupun yang menjadi kelebihan kita. Yang menjadi kelemahan kita, kita harapkan kita bisa memperbaikinya, sehingga pada pembelajaran selanjutnya kita lebih bisa perfect terhadap materi yang akan kita berikan. Kemudian dalam refleksi kita bisa menggunakan refleksi secara tertulis maupun tidak tertulis. Kalau kita bisa menyempatkan waktu, kita bisa membuat refleksi yang tertulis dengan maksud kita seperti membuat jurnal. Kita bisa membuat jurnal dalam pembelajaran hari ini. Saya refleksinya seperti ini,
kekurangan saya seperti ini, kelebihan saya seperti ini, sehingga di pembelajaran yang akan datang akan bisa lebih meningkat. Seperti yang Bapak Ibu telah lihat, banyak sekali model penulisan refleksi, tetapi di sini saya tidak memberikan cara membuat tulisan refleksi. Mungkin nanti bisa dilihat di searching internet saja. Selanjutnya refleksi dari itu bermanfaat bagi guru dan juga siswa. Manfaat dari guru yang pertama, dapat menggambarkan situasi dan kondisi dari sebuah kelas. Apa yang terjadi pada siswa dan masalah yang mereka temui. Dapat memaksimalkan potensi setiap siswa, individu, dan kelompok. Dapat meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap kinerja guru yang berlanjut dan berjenjang. Selanjutnya, dapat menjalin komunikasi positif yang bersifat membangun antara peserta didik dan guru. Selanjutnya, guru dapat memetakan siswa sesuai karakter dan daya tangkap mereka yang akan nantinya memudahkan dalam pembagian kelompok, pemberian materi, dan evaluasi belajar. Kemudian, manfaat bagi siswa. Pertama, siswa dapat menyalurkan aspirasi dan dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung maupun telah dilakukan. Kedua, siswa bisa mengungkapkan proses pembelajaran yang telah dilakukan, apakah berlangsung dengan baik atau tidak, menyenangkan atau tidak, serta kebermaknaannya. Tiga, siswa akan mendapatkan kepuasan karena bisa mendapatkan sistem belajar yang mereka minati. Kesimpulan, kita menginjak ke kesimpulan. Jadi saya simpulkan, refleksi itu sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan, baik oleh guru maupun peserta didik. Dari kegiatan refleksi tersebut, guru bisa melihat sejauh mana pembelajaran yang telah kita sampaikan dapat terserap oleh peserta didik. Guru dapat mengetahui kekurangan maupun kelebihan dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat lebih tepat dalam menentukan strategi, model, serta asesmen pembelajaran. Nah, itulah sekilas kesimpulan yang saya bisa berikan, Bapak Ibu guru. Jadi pada intinya itu refleksi itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap proses pembelajaran yang hari ini kita lakukan dan yang akan datang. Monggo silakan Bapak Ibu guru bisa mencoba merefleksikan dirinya sendiri, merefleksikan pembelajarannya, sehingga sekali lagi pembelajaran yang akan dilakukan menjadikan siswa itu sebagai sumber pembelajaran, sebagai pusat dari pembelajaran, sebagai pembelajaran yang menyenangkan, serta pembelajaran berpenuh makna. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya.